Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sholat sunnah. Di antaranya sholat sunat tahajud, sholat sunat duha, sholat sunat witir, dan sholat sunat istikharah. Sholat tahajud merupakan sholat yang dilakukan ketika seseorang telah melaksanakan tidur terlebih dahulu. Walaupun tidurnya hanya sebentar, tidur merupakan syarat utama untuk melakukan sholat tahajud. Apabila seseorang tidak tidur terlebih dahulu, maka sholat tersebut bukanlah sholat tahajud, melainkan sholat sunnah lain seperti sholat sunat witir ataupun sholat sunat istikharah. Adapun untuk rakaat sholat tahajud paling sedikit yaitu 2 rakaat dan yang paling banyaknya tidak dibatasi. Adapun untuk waktu pelaksanaan sholat tahajud secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, dari setelah Isya sampai pukul 10 itu termasuk ke dalam sepertiga malam pertama. Dari pukul 10 sampai pukul 1 itu termasuk ke dalam sepertiga malam kedua. Dan yang ketiga, kira-kira 1 jam sebelum memasuki subuh itu termasuk ke dalam sepertiga malam ketiga. Sholat tahajud merupakan sholat sunat yang dilakukan di waktu malam dan terdapat beberapa manfaat ataupun keutamaan bagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 8 keutamaan orang yang melaksanakan sholat tahajud. Keutamaan sholat tahajud yang pertama yaitu mengangkat derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat seseorang yang melaksanakan sholat tahajud, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam, dirikanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Kemudian manfaat sholat tahajud yang kedua yaitu doa dikabulkan Allah. Orang yang melaksanakan sholat tahajud kemudian berdoa, maka akan diyakini doa tersebut akan lebih mudah dikabulkan. Lakukanlah sholat tahajud selama 40 hari, maka doa kita insya Allah akan didengar oleh Allah, karena Allah menyukai hamba-Nya yang banyak meminta. Kemudian manfaat sholat tahajud yang ketiga yaitu terhindar dari infeksi pernapasan. Melakukan sholat tahajud merupakan salah satu gaya hidup yang sehat. Sholat tahajud membantu meningkatkan kesehatan yang mampu mencegah berbagai penyakit. Hal ini juga baik untuk pernapasan karena sholat tahajud menjadi terapi yang sangat baik untuk menyembuhkan dan mencegah infeksi pernapasan. Keutamaan sholat tahajud yang keempat yaitu mencegah dan menghapus dosa. Keistimewaan sholat tahajud diberikan kepada orang yang mau dan mampu melakukan sholat tahajud dengan penuh niat dan keikhlasan. Salah satu keistimewaan sholat tahajud yaitu dapat menghapus dosa-dosa yang telah kita perbuat. Setiap malamnya kita selalu mengingat Allah, sehingga kita merasa terawasi dan mencegah kita berbuat dosa kembali. Selain dengan sholat tahajud, kita juga bisa melakukannya dengan sholat taubat. Melakukan sholat taubat yang sungguh-sungguh, insya Allah kita akan diampuni dosa-dosa yang telah kita berbuat dan tidak akan pernah mengulanginya lagi. Kemudian keutamaan sholat tahajud yang kelima yaitu melancarkan aliran darah. Selain untuk terhindar dari infeksi pernapasan, sholat tahajud juga dapat melancarkan aliran darah di dalam tubuh. Sholat tahajud dilakukan pada sepertiga malam yaitu sekitar pukul 3 pagi. Pada saat itu udara belum tercemar dan menyehatkan paru-paru, melancarkan peredaran darah serta menyehatkan tubuh. Adapun keutamaan sholat tahajud yang keenam yaitu pikiran akan menjadi tenang dan segar. Ketika kita bangun untuk melaksanakan sholat tahajud di sepertiga malam, maka kita akan merasakan pikiran jernih dan segar kembali. Pada saat itu adalah waktu yang tepat untuk menyegarkan pikiran, sehingga perasaan akan lebih tenang dan tentram. Kemudian keutamaan sholat tahajud yang ketujuh yaitu memperoleh cintanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika orang lain menikmati tidur, kita lebih memilih mendekatkan diri kepada Allah. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala nyata bahwa orang-orang yang senantiasa mendekatkan dan meminta kepadanya, maka akan dikabulkan. Allah akan cinta terhadap hambanya yang mau mendekatkan diri. Kemudian keutamaan sholat tahajud yang ke-8 yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Manfaat yang terakhir dari sholat tahajud yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dengan meningkatnya sistem kekebalan tubuh ini akan menjadikan tubuh tidak mudah terserang dari penyakit. Niat melaksanakan sholat tahajud. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli sunnatat tahajudi rok'ataini lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Doa sholat tahajud. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihinna walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihinna walakal hamdu anta haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'ukal haqq wa qawlukal haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu wan nabiyuna haqq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqu was sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la ilaha ghairuka wa la haula wa la quwwata illa billah. Artinya, ya Allah, bagimu segala puji, Engkaulah penegak langit dan bumi, dan alam semesta beserta segala isinya. Bagimulah segala puji, pemancar cahaya langit dan bumi. Bagimulah segala puji, Engkaulah yang hak, dan janjimu adalah benar, dan surgamu adalah hak, dan neraka adalah hak, dan nabi-nabi itu adalah hak. Dan Nabi Muhammad adalah benar, dari nikmat kiamat adalah benar. Ya Allah, kepadamulah kami berserah diri, bertawakal, kepada Engkau jugalah kami kembali, dan kepadamulah kami rindu, dan kepada Engkaulah kami berhukum. Ampunilah kami atas kesalahan yang sudah kami lakukan dan sebelumnya, baik yang kami sembunyikan maupun yang kami nyatakan. Engkaulah Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Allah Rabbul Alamin. Tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Sholat sunat yang kedua yaitu sholat duha. Sholat duha merupakan sholat sunat yang dilakukan oleh seorang muslim ketika memasuki waktu duha. Kapankah waktu duha? Waktu duha yaitu waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya, yaitu kira-kira pukul 7 pagi hingga waktu zuhur. Rokaat untuk sholat duha paling sedikitnya yaitu 2 rokaat dan maksimal 12 rokaat. Dilakukan 2 rokaat dan sekali salam. Adapun waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat duha. Inilah poin penting untuk umat Islam sebelum melaksanakan sholat duha. Kita harus mengetahui waktu-waktu dilarangnya untuk melaksanakan sholat duha. Di antaranya yaitu yang pertama, setelah sholat subuh hingga matahari naik 1 panah. Kemudian yang kedua, saat matahari tepat berada di atas kepala hingga memasuki waktu zuhur. Kemudian yang ketiga, saat matahari berwarna kekuningan, yaitu setelah asar sampai terbenamnya matahari. Sholat duha merupakan sholat sunat yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
karena sholat duha memiliki banyak sekali manfaat dan keutamaan. Yang pertama yaitu diampuni dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan akan mengampuni dosa-dosa umatnya yang senantiasa mengerjakan sholat duha. Hal ini tercantum dalam hadis riwayat Tirmidzi. Siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Kemudian keutamaan sholat duha yang kedua yaitu sholat duha sebagai sedekah. Dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat, seorang muslim dianggap telah melaksanakan sedekah dengan nilai yang sangat besar, sebagaimana termaktub dalam hadis riwayat Bukhari. Setiap pagi, setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang berbuat munkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Kemudian keutamaan sholat duha yang ketiga yaitu sholat duha akan membawa kecukupan rejeki. Barang siapa melaksanakan sholat duha 4 rakaat, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan rezekinya. Hal ini tertuang dalam hadis riwayat Ahmad. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya aku akan cukupkan untukmu di sepanjang hari itu." Keutamaan sholat duha yang keempat yaitu memperoleh pahala layaknya haji dan umroh. Sebagian orang mukmin terkadang luput untuk melaksanakan sholat subuh dan sholat duha karena tertidur ataupun terburu-buru untuk melakukan aktivitas. Padahal yang melaksanakan dua ibadah ini akan diganjar dengan pahala layaknya ibadah haji dan umroh. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Niat untuk melaksanakan sholat duha. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli sunnatad duha rok'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala setelah melakukan sholat sunat duha. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assaron fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwatika wa qudratika atini ma'ataita ibadikas sholihin. Artinya, ya Allah, bahwasannya waktu duha itu adalah waktu duhamu, dan keagungan itu adalah keagunganmu, dan keindahan itu adalah keindahanmu, dan kekuatan itu adalah kekuatanmu, dan perlindungan itu adalah perlindunganmu. Ya Allah, jika rizkiku masih di atas langit, maka turunkanlah. Jika masih di dalam bumi, maka keluarkanlah. Jika masih sukar, maka mudahkanlah. Jika ternyata haram, maka sucikanlah. Jika masih jauh, maka dekatkanlah. Berkat waktu duha, keagungan, keindahan, kekuatan, dan kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Sholat sunat selanjutnya yaitu sholat sunat witir. Sholat sunat witir merupakan sholat sunat yang dilakukan pada malam hari. Biasanya dilakukan setelah melakukan sholat malam atau sholat tahajud. Pada bulan Ramadan, sholat witir biasanya dilakukan setelah sholat tarawih.
Sholat witir hukumnya sunnah muakkad, artinya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah juga melaksanakan sholat witir. Hal ini menjadi panduan bagi umatnya untuk senantiasa melaksanakan sholat witir. Sholat witir merupakan sholat sunat yang dilakukan pada malam hari dengan rokaat ganjil. Sholat witir memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, sholat witir memiliki keutamaan yaitu sholat witir dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diketahui bahwa sholat witir biasanya berjumlah 3 rokaat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai sesuatu yang ganjil. Sholat witir adalah salah satu ibadah yang Allah sukai. Dari Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai orang-orang yang melakukan sholat witir. Maka sholat witirlah, wahai para ahli Quran." Keutamaan sholat witir yang kedua yaitu sholatnya disaksikan oleh para malaikat. Sholat witir biasanya dilakukan pada penghujung malam, dan di saat itulah banyak para malaikat yang menyaksikan dan berdoa bagi orang-orang yang sedang beribadah. Keutamaan sholat witir yang ketiga, sholat witir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat witir. Apabila beliau meninggalkannya, maka beliau akan mengkodoknya, seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis. Kekasihku Rasulullah memberi wasiat kepadaku agar aku berpuasa 3 hari setiap bulan, mendirikan sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum aku tidur. Keutamaan sholat witir yang keempat, sholat witir sebagai penyempurna sholat malam. Sholat witir merupakan sholat penutup dari sholat malam atau penutup dari sholat rawih. Sholat witir menjadi penyempurna dari sholat malam. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari dengan sholat witir. Keutamaan sholat witir yang kelima yaitu sholat witir merupakan waktu diijabahnya doa. Sholat witir biasanya dilaksanakan pada penghujung malam, dan di penghujung malam menjadi waktu yang sangat diijabah dalam berdoa. Niat sholat witir 2 rakaat. Usolli sunnatal witri rok'ataini lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Niat sholat witir 1 rakaat. Usolli sunnatal witri rok'atan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Sholat witir. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman, wa nas'aluka qalban khashian, wa nas'aluka ilman nafi'an, wa nas'aluka yaqinan shadiqa, wa nas'aluka amalan sholiha, wa nas'aluka dinan qayyiman, wa nas'aluka khairan katsiran, wa nas'aluka afwa wal afiyah, wa nas'aluka tamamal afiyah, wa nas'aluka syukra alal afiyah, wa nas'aluka ginaa anin nas. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa takhushu'ana wa tazarru'ana wa ta'abudana wa tamim taksirona. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairin khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang tetap, kami memohon kepadamu hati yang khusyuk, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, kami memohon kepadamu keyakinan yang benar, kami memohon kepadamu amal yang soleh, kami memohon kepadamu agama yang lurus, kami memohon kepadamu kebaikan yang banyak, kami memohon kepadamu ampunan dan afiat, kami memohon kepadamu kesehatan yang sempurna, kami memohon kepadamu syukur atas kesehatan, dan kami memohon kepadamu terkaya dari semua manusia.
Wahai Allah, Tuhan kami, terimalah dari kami sholat kami, puasa kami, sholat malam kami, kehusyuan kami, kerendahan hati kami, ibadah kami, sempurnakanlah kelalaian atau kekurangan kami. Wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, wahai Zat yang paling penyayang di antara para penyayang. Semoga rahmat Allah tercurahkan kepada sebaik-baiknya makhluknya, Muhammad, keluarga, dan sahabatnya semua, dan segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Sholat sunat selanjutnya yaitu sholat sunat istikharah. Sholat sunat istikharah dikerjakan ketika seseorang berhadapan dengan dua pilihan yang berat dan mendesak. Dengan sholat istikharah, kita mampu membuat pilihan yang benar dan terbaik menurut petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunat istikharah merupakan sholat sunat yang berjumlah 2 rakaat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memilih pilihan yang mendesak. Sebelumnya, pada zaman jahiliyah melakukan istikharah atau menentukan pilihan dengan menggunakan azlam atau undian. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hal tersebut, kemudian menggantinya dengan melaksanakan sholat istikharah. Waktu sholat istikharah mengikuti waktu sholat sunat yang telah dikerjakan. Artinya, sholat istikharah tidak memiliki batasan waktu tertentu untuk pelaksanaannya. Meski demikian, ada anjuran untuk melaksanakan sholat istikharah yaitu di waktu sepertiga malam bersamaan dengan pelaksanaannya sholat tahajud. Sholat istikharah merupakan sholat sunat yang memiliki keutamaan dan manfaat, seperti halnya sholat sunat yang lainnya. Adapun keutamaan sholat istikharah yang pertama yaitu menyerahkan hasil dari pilihan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, sholat istikharah adalah sholat yang bertujuan untuk memohon petunjuk kepada Allah agar diberikan jalan terhadap segala ikhtiar atau usahanya selama ini. Selain itu, sebagai manusia yang meminta kemantapan hati dalam segala pilihan yang sulit, kita harus menyerahkan segala hasil yang kita pilih kepada Allah, agar jalan kita selalu tepat dan diiringi oleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan sholat istikharah yang kedua yaitu dapat memberi ketenangan. Sholat istikharah dapat membuat pikiran yang diselimuti kebimbangan dalam memilih sesuatu pilihan menjadi lebih tenang dan pasrah. Selain itu, istikharah juga dapat menghindarkan diri dari sifat tergesa-gesa dalam mengambil keputusan yang berujung pada keputusan yang salah. Dengan meminta petunjuk dan bimbingan kepada Allah akan lebih memudahkan segala urusan dan kesulitan kita di dalam memilih. Kemudian, keutamaan sholat istikharah yang ketiga yaitu mendapatkan kemantapan hati. Salah satu cara memperoleh kemantapan hati dari segala pilihan yang sulit adalah dengan melaksanakannya sholat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah. Dengan rutinnya kita melaksanakan sholat ini, kita akan memperoleh kemudahan dalam mengambil keputusan yang tepat sesuai ajaran agama. Dengan hati yang mantap, maka keputusan yang diambil juga akan tepat. Keutamaan sholat istikharah yang keempat yaitu dijauhkan dari bisikan setan. Dengan sholat istikharah, kita dapat dijauhkan dari bisikan setan yang menyesatkan. Kita dapat perlindungan dan benteng dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak salah dalam setiap tindakan yang berdampak pada banyak orang. Agar kita selalu terhindar dari bujuk rayu setan yang mengarah kepada kemaksiatan, kita harus mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak berdoa. Dan keutamaan sholat istikharah yang kelima yaitu memilih dengan pertimbangan agama. Dan yang keenam yaitu ikhlas hanya kepada Allah. Dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat istikharah, Allah akan lebih memudahkan setiap jalan kita, kesulitan dan kebimbangan kita. Hati akan lebih tenang dan dapat berpikir jernih ketika dihadapkan pada pilihan atau dengan keputusan yang sulit. Niat untuk melaksanakan sholat istikharah.
Bismillahirrohmanirrohim. Usolli sunnatal istikharati rok'ataini lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat melaksanakan sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Doa setelah melaksanakan sholat sunat istikharah. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astakdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi faqduruhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri wa ajilihi pasrifhu anni wasrifni anhu waqdur lil khaira haitsu kana thumma radini bih. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmumu. Aku memohon kekuasaanmu untuk menyelesaikan urusanku dengan kudratmu. Dan aku memohon kepadamu sebagian karuniamu yang agung. Karena sesungguhnya Engkau maha kuasa, sedangkan aku tidak berkuasa. Engkau maha tahu, sedangkan aku tidak tahu. Dan Engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini untukku dalam agamaku, kehidupanku, dan akibatnya bagiku, maka takdirkanlah dan mudahkanlah urusan ini bagiku. Kemudian berkahilah aku dalam urusan ini. Dan jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk untuk diriku dalam agamaku, kehidupanku, dan akibatnya bagiku, maka jauhkanlah urusan ini dariku. Dan jauhkanlah aku dari urusan ini, dan takdirkanlah kebaikan untukku dimanapun, kemudian jadikanlah aku ridho menerimanya. Sekian mengenai pemaparan sholat sunnah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.